Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Hati yang Bicara, tempat di mana kita mendengar suara hati yang selama ini kita abaikan. Hari ini aku pengen cerita sesuatu tentang perjalanan panjang, tentang bagaimana aku akhirnya belajar arti ikhlas. Bukan dari buku, bukan dari kata-kata orang, tapi dari hidup itu sendiri. Dulu, aku berpikir hidup itu sederhana. Kalau kita baik, semua akan berjalan baik. Kalau kita kerja keras, hasil pasti datang. Kalau kita berdoa, Allah akan langsung kabulkan. Tapi ternyata hidup nggak sesederhana itu. Aku pernah ada di titik di mana semua hal yang aku rencanakan berantakan. Dulu aku berpikir hidup itu sederhana. Kalau kita baik, semua akan berjalan baik. Kalau kita bekerja keras, hasil pasti akan datang. Kalau kita berdoa, Allah akan langsung kabulkan. Tapi ternyata hidup nggak sesederhana itu. Aku pernah ada di titik di mana semua hal yang aku rencanakan itu berantakan. Yang aku bangun runtuh satu persatu. Yang aku perjuangkan hilang begitu saja. Sampai akhirnya aku cuma bisa diam dan nanya kepada diri sendiri. Ya Allah, apa yang sebenarnya Engkau mau ajarkan kepadaku? Saat itu, aku mulai sadar. Allah nggak sedang menghukumku, tapi sedang mendidikku. Mendidik hatiku untuk belajar ikhlas. Ikhlas itu ternyata bukan hal mudah. Bukan cuma soal berkata, aku ikhlas. Tapi, soal bagaimana kita tetap berjalan walau hati sempat patah. Aku masih ingat, waktu terasa sangat berat. Usaha yang aku rintis gagal. Harapan yang aku simpan hilang tanpa sisa. Dan orang-orang yang dulu bilang akan selalu ada, kini satu persatu pergi. Waktu itu, aku benar-benar merasa sendirian. Aku bahkan sempat berpikir, apakah Allah masih sayang sama aku? Tapi, di titik paling rendah itulah, aku justru mulai menemukan makna hidup. Aku mulai belajar untuk menyerah dengan tenang. Bukan menyerah karena lemah, tapi karena aku sadar ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan. Bukan karena kalah, tapi karena Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Hijrahku dimulai dari situ. Bukan karena aku tiba-tiba jadi kuat, tapi
karena aku udah lelah menggantungkan kebahagiaan ke hal-hal duniawi. Aku mulai belajar mengenal Allah bukan hanya lewat doa yang aku minta, tapi lewat kehilangan yang justru menyadarkan. Sekarang, aku mulai pelan-pelan memperbaiki sholatku, bukan lagi karena takut dosa, tapi karena aku rindu tenang. Aku mulai berhenti mengeluh dan belajar bilang Alhamdulillah, meski kadang masih menahan air mata. Dan di situ, pelan-pelan aku mengerti bahwa ikhlas itu bukan hasil dari kekuatan kita, tapi dari ketundukan kita. Ketika hati sudah lelah menuntut, tapi tetap mau bersyukur. Itulah ikhlas yang sebenarnya. Ketika hati sudah lelah untuk menuntut, tapi tetap mau bersyukur. Itulah ikhlas yang sebenarnya. Aku mulai lihat semuanya dengan cara berbeda. Yang dulu aku anggap kegagalan, ternyata itu cara Allah menuntunku pulang. Yang dulu aku kira kehilangan, ternyata itu ruang yang Allah kosongkan agar aku bisa menemukan diri. Dan yang dulu aku sesali, ternyata proses penyembuhan yang aku butuhkan. Allah memang gak selalu kasih yang kita mau, tapi Dia selalu kasih yang kita butuh. Dan seringkali yang kita butuh adalah kehilangan itu sendiri. Dari semua hal yang aku alami, ada satu hal yang paling aku syukuri, yaitu ketika Allah membuatku jatuh, karena dari situlah aku belajar bersujud dengan sungguh-sungguh. Kita seringkali baru sadar siapa kita yang sebenarnya saat semua hal yang kita pegang lepas dari tangan, dan hanya Allah yang tersisa. Disitulah aku benar-benar belajar makna hidup, bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang tenang dalam segala keadaan. Sekarang aku tahu, ikhlas bukan berarti berhenti berharap, tapi menyerahkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Bukan berarti berhenti berjuang, tapi yakin bahwa hasil terbaik itu ada di tangannya. Untuk kamu yang sedang diuji, yang sedang berjuang sendirian, yang sedang belajar melepaskan, aku cuma mau bilang, tenanglah. Allah gak akan biarkan air matamu jatuh sia-sia. Dia lihat perjuanganmu. Dia dengar doamu yang terucap pelan di sepertiga malam. Dia tahu betapa beratnya kamu berusaha untuk tersenyum, meski hatimu sedang rapuh. Tetaplah bertahan, karena mungkin hari ini kamu sedang belajar ikhlas, tapi suatu hari nanti kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua yang dulu aku tangisi adalah bagian terindah dari rencanamu." Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa kadang kehilangan itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menemukan makna hidup yang sesungguhnya.
Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana hati akan kembali berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.